Jadi kalau kita tadi sudah membaca kalimat yang diungkapkan Yesus dalam ayat 39, 42 itu, dalam permohonan doa kepada Bapanya, Yesus masih mengajukan permohonan, masih mengajukan permintaan ya. Dan itu tidak dilarang, Bapa tidak marah ketika Yesus meminta itu ya. Jikalau sekiranya mungkin, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu dan aku harus meminumnya ya. Yesus mengajukan permintaan permohonan. Tetapi yang menarik harus kita renungkan dalam kebenaran ini, permintaan yang dilakukan oleh Yesus dalam pergumulan penderitaan yang luar biasa saat itu ya. Yesus tetap meminta dengan sikap memohon dan sangat menghormati Bapanya. Yesus menghormati Bapanya. Dia tahu Bapanya akan memberikan apa saja yang dia minta, tetapi tetap dengan sikap yang sangat hormat. Coba kita perhatikan, dikala Yesus mengawali doanya di ayat yang ke-39, dia katakan, "Ya Bapakku." Lalu ketika Yesus kembali lagi untuk kedua kalinya berdoa, ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku." Yang ketiga kali juga pasti akan sedemikian isinya. Itu artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Jelas Yesus mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah pergumulan penderitaan sekalipun, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Semua kita dalam rasa sakit, dalam rasa kekurangan secara ekonomi, ya, rasa penderitaan, kita selalu ingin keluar dari pergumulan itu, ya. Dan kita mau supaya kita cepat-cepat keluar, ya. Jangan menderita, ya. Jangan sakit, pokoknya semua kita tidak mau yang tidak enak untuk kita. Tapi yang kita harus belajar dari Yesus Kristus, juru selamat kita, kalau kita mau terus memandang kepada Kristus, ya, kecuali kita punya patokan yang lain atau teladan yang lain, ya, yang bukan Yesus, ya, silakan. Tapi Yesus sudah jelas mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, ya, bahkan dia harus berdoa dengan meneteskan air dan darah, ya. Dia tetap dengan sikap yang hormat kepada Bapanya. Bukan hanya hormat, sangat hormat. Tidak ada doanya nyeleneh, tidak ada doa Yesus menganggap ringan. Tidak ada Yesus mengajarkan dalam doanya, pasti Bapak gue ntar ngasih juga kok, kira-kira gitu kalau bahasanya anak muda, ya. Nggak ada, ya. Tetap dia dengan sikap hormat, dengan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Bapa. Ya Bapa, ya. Bapakku di sorga, ya. Dan itu berulang kali Yesus juga mengajarkan kepada kita, ya. Supaya ketika kita berdoa, ketika kita meminta, memohon kepada Bapa di surga, mari kita teladani, kita contoh, kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam berdoa. Dan inilah sumber kekuatan kita, apa yang sudah diberikan oleh Yesus sebagai pusat kehidupan kita, sebagai contoh bagi kita. Kita tidak dilarang meminta apapun, tapi tetap dengan sikap sangat hormat kepada Bapa. Menghormati Bapa yang memberikan keputusan bagi kita. Ya. Dan kalau kita melihat peristiwa itu, sebenarnya Yesus juga sudah pasti tidak suka kalau dia mengalami jalan salib itu, ya. Karena di dalam Injil Matius dikatakan sampai 4 kali Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, melewati jalan salib. Tidak ada satupun manusia yang mau menderita seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus kita, juru selamat kita. Ya. Memberikan teladan, memberikan kesaksian, dan juga memberikan kepada kita kebenaran bahwa kita harus meminta kepada Bapa
dengan sikap yang benar kepada Dia. Ya. Meskipun kita dapat diberikan dan meminta apapun yang kita doakan. Ya, itu yang pertama kita lihat, kebenaran ini diajarkan. Jikalau sekiranya mungkin, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, ya, dan aku harus meminumnya. Di bagian pertama Yesus masih meminta, menawar. Ya. Bagian yang kedua di ayat 42, Yesus sudah mulai menerima. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu dan aku harus meminumnya. Dan baik doa yang ketiga tidak dicatat, tapi kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus sesudah ayat 47 jelas bahwa Dia sedang mengikuti kehendak Bapanya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, maaf ini lemot ini laptopnya. Saya lanjut saja ya. Ya. Yang kedua kita renungkan dari kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, bagaimana kita menerima kehendak Bapa. Ya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada kehendak Bapa, kehendak yang tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Manusia punya kehendak. Ya. Manusia punya kebebasan untuk menentukan, ya, punya keputusan sendiri. Ya. Tetapi dalam semua perjalanan hidup kita sudah dicontohkan oleh Yesus bagi kita ketika dalam inkarnasinya Dia menjadi manusia. Diberikan contoh kepada kita bahwa dalam semua kehendak kita, kita harus tunduk kepada kehendak tertinggi, yaitu kehendak Bapa di surga. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu dalam doanya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu jadilah. Dalam ayat 39 bagian akhir dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ayat yang 42 dikatakan, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang diberkati Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita di saat kita menghadapi situasi pandemik yang berkepanjangan ini. Ya. Kita harus tunduk terus kepada kehendak Bapa kita di surga. Ya. Kehendak Bapa kita apa? Kehendak Bapa kita adalah supaya semua orang diselamatkan. Supaya semua orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kehendak yang tertinggi yang harus kita lakukan. Maka di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan meskipun dalam situasi pandemik ini, kita jangan tunduk kepada situasi dan keadaan kita saat ini. Kita yang mengerti kehendak Bapa yang tertinggi bagi kita, maka kita harus kerjakan apa yang Yesus katakan. Seperti Yesus katakan, jadilah kehendakmu, maka kita juga harus lakukan saat ini, bahwa kita beritakan Injil, kita jadikan semua sarana media untuk memberitakan Injil Kristus. Tidak ada yang dapat menghalangi kita kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Meskipun ini kondisi yang tidak enak dan kita dalam keadaan sakit, kita menghadapi kekurangan, bahkan penderitaan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tunduk kepada kehendak Bapa di surga, kehendak tertinggi yang memiliki otoritas, ya, kuasa
tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Yesus tidak menghindar dari kehendak Bapanya, tapi dia katakan, aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Maka kalau kita sebagai pengikut Kristus sungguh menyadari kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, kita adalah pilihan Allah sebagai orang percaya, mari kita lakukan kehendak Bapa kita di surga. Justru di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita dapat menuai untuk Tuhan. Ya. Kita dapat melakukan banyak kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupannya. Ya. Yesus tidak hanya melakukan keinginan dirinya sendiri, tetapi dia tunduk kepada otoritas Bapa di sorga. Ya. Mari kita lakukan kehendak Bapa kita menjadi bagian yang tertinggi. Kehendak manusia ada batasnya. Tapi kehendak Bapa di surga adalah kehendak yang kekal. Ya. Yesus dengan segala kerendahan hati, dia katakan itu, kembali ayat 42. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadi dia sudah harus bersyarat permohonannya, tetapi dia tetap tunduk. Ya, dia tahu kehendak Bapanya. Ada penyerahan total kepada kehendak Bapa. Itulah kedalaman hati yang dilihat dan dirasakan oleh Yesus. Ya. Dia sungguh-sungguh menyelam dan mengalami kehendak Bapanya itu menguasai seluruh kehidupan dia sebagai anak, sebagai utusan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah menjadi pusat kehidupan kita. Yang pertama, Yesus mengajarkan dari kebenaran ini bagi kita. Mari kita terus-menerus berdoa, memohon kepada Bapa di surga. Jangan berhenti berdoa. Ya. Penderitaan membuat kita bukan untuk berhenti berdoa, tetapi justru memberikan kepada kita semangat terus untuk meminta. Yesus dalam penderitaannya harus mengikuti kehendak Bapanya, jalan salib itu, dia tidak berhenti berdoa. Bahkan di Taman Getsemani itu dicatat 3 kali dia harus berdoa. Murid-muridnya tertidur. Ya. Tapi Yesus terus-menerus berdoa. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mintalah terus, berdoalah terus yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang kedua yang kita renungkan, di saat kita memohon kepada Bapa di surga, kita harus letakkan otoritas tertinggi itu ada pada Allah, pada Bapa kita. Ya. Dan kita sedang meminta. Kalau meminta sikap yang benar, baik zaman dahulu sampai sekarang, sikapnya adalah tangan di bawah. Itu kalau istilahnya orang tua dulu ya. Kalau meminta itu tangan di bawah. Yang memberi itu tangannya di atas. Ya, maka baru bisa kita menerimanya. Tapi kalau tangan kita di atas, yang memberinya di bawah, ya, maka kita tidak dapat menerima apa yang diberikan. Karena itulah teladan dan ajaran Yesus ini adalah kebenaran bagi kita. Saat kita meminta, memohon, mari kita minta dengan segala hormat kepada Bapa di surga. Selalu kita katakan, kehendak-Mu jadilah, ya, bukan kehendakku. Kehendak-Mu jadilah, ya, bukan kehendakku. Yang ketiga, kita harus sedia menerima kehendak Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Sedia menerima kehendak Allah itu adalah
bagian yang terutama dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Karena kehendak kita sebagai manusia, kita sudah berdosa, ya, maka tidak ada kehendak kita yang dapat memuliakan Tuhan kalau bukan itu berasal dari Allah. Ya. Apakah salah meminta berdoa supaya punya sesuatu, punya benda yang diingini? Tidak salah. Tapi untuk memiliki benda dan barang itu, yang Tuhan mau kita bekerja. Ya. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh, kita punya uang, punya simpanan, baru kita dapat membelikan barang itu. Tapi untuk melakukan kehendak Allah, kita tidak perlu mengumpul uang. Ya. Sedia saja membuka hati kita menerima kehendak Bapa kita di surga. Ya. Maka Dia akan menuntun kita. Meskipun situasinya, keadaannya sangat sulit. Tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel. Ya. Yang keempat, kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajar untuk sedia melakukan kehendak Allah dengan segala resiko dan berkat-Nya. Mari kita menjadi pengikut Kristus, jangan hanya lihat berkat-Nya saja mengikut Yesus. Resikonya pun kita harus siap sebagai pengikut Kristus. Yesus saja memikul salib. Resikonya Dia mengikuti kehendak Bapaknya. Maka bagi kita tidak ada alasan untuk menghilangkan atau menghindar dari risiko itu. Ya. Menerima kehendak Allah akan menjadikan kita sedia menghadapi situasi-situasi yang sulit, duka cita, penderitaan sekalipun. Ya. Kalau kita melakukan kehendak Allah dengan risiko itu, maka Dia akan memberikan penghiburan bagi kita. Yesus tidak pernah berbohong. Dia sudah berjanji ada Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Jadi ketika menderita sebenarnya harap saja kita kepada Roh Kudus menghibur kita. Ya. Dia pasti menolong kita. Ketika kita sedia melakukan kehendak Allah, berkat-Nya akan mengikuti kita, tapi risikonya juga ada. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus terus, bahwa Yesus meletakkan dan menempatkan dalam hidupnya bahwa kehendak Bapaknya itu adalah yang tertinggi untuk Dia lakukan. Sehingga kita juga meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kita, belajar untuk melakukan kehendak Allah. Karena apa yang dikehendaki Allah itulah yang benar, yang berlaku bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita lagi, dan kita terus belajar seperti Yesus. Itulah sumber kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.